nociceptor ya, terhadap darah resi kemarin sudah ya. Jadi pada stopis lesi itu apa? Ini kan apa? Tanda radang. Oke. Tanda radang. Sudah di aplikasi modulasinya tingkat Aplikasi reseptor, ya. modulasi tingkat Oke. reseptor. Yang kedua terhadap dorsal horn, misal Terhadap dorsal horn. di nyeri kemarin, A delta C. Ini akan meningkatkan sensitivitas Dorsal horn meningkatkan sensitivitas neuron sensoris. neuron sensoris. Oke. Dampaknya apa? Akan muncul nyeri rujukan somatis, ya, yang segmen. Dan aktivasi neuron simpatis perifer. Substansi teraktivasi ya, jadi oleh prostaglandin. Ini ada substansi dari sini. Substansi teraktivasi oleh prostaglandin. BJ nyeri siapa? Ganglion dorsalis ini teraktivasi oleh apa? Prostaglandin. Prostaglandin ya. 80% ke sini, 80% itu membuat tanda radang. Oke. Nah, 20% naik ini akan mengaktifasi neuron simpatis perifer. 20% neuron perifis. Di sini. Ya, ini turun. Untuk apa? Kembali lagi ini naik. Dari sini naik ke ganglion anterior. Nah, untuk apa? Simpatis perifer. Kemudian dari motoris. Ada di sini. Sorry. Gangstreng masuk. Membuat apa? Vasodilatasi. Tipe B. Kita adalah kalau ini keluar melalui ganglion paravertebralis. Nah, di sini. So, ini keluar B di tipe C karena ada nyeri. Vasodilatasi. Tapi satu sisi, jadi ini aktivasi simpatis untuk buat vasodilatasi. Sekarang yang ketiga, pengaruh nociceptor terhadap simpatis perifer. Pengaruh nociceptor terhadap simpatis perifer. Ini ada rujukan tingkat segmen simpatis. Nah, terhadap apa? Neuron sensoris. Kalau simpatisnya C5 itu nggak ada simpatis, itu didapat dari TH5. 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 Dampaknya apa? Ini akan
muncul trigger point tingkat simpatis, tingkat somatis. Ini adalah trigger point tingkat simpatis. Oke. Tiduran di sini, Mbak. Sudah lama. Tengok ke sini, Mbak. Tengok ke sini. Oke, naik. C5 di sini. Ya. C5 itu somatisnya mensyaratkan apa? Kira-kira. Bahu ya, ini. Kalau kita tekan yang termasuk bahu, apa lagi? C5. Rom. Ya. Rom itu memang bukan dari C5, apa? Bukan dari akar syaratnya dari C5 juga. Di otot-otot yang segmentasinya mendapat serabut dari C5 itu otot kita bahu. Kalau saya tekan seperti ini, kamu nengok sana biar kelihatan teman, tapi nggak bisa ya, nggak sini aja lagi, nanti nggak. Kalau ini saya tekan, nanti tak buktikan, tapi nggak mungkin kalau makan, ya, iya. Ini sakit nggak? Sakit. Ini enggak. Ini sekarang tak coba, ini C5 nya kira-kira di sini, torak K5. Sakit nggak? Nah, ini akan kelihatan kalau dideteksi dengan kombinasi. Di setiap aktivasi yang kurang aktif dari prostaglandin lagi pada subtan P akan muncul menghadirkan titik trigger point. Trigger point itu apa? Satu titik. Trigger point apa? Satu titik yang peka, rangsang sensoris, satu titik. Letaknya bisa di luar struktur, bukan ini ya, tidak daerah lesi, bisa di dalam daerah lesi letaknya. Yang kedua, titik trigger point itu tidak ada hubungannya dengan anatomi, tidak ada. Misalkan trigger point di sini anatominya tidak, tapi trigger point menunjukkan ada sinyal di tempat situ terjadinya perlengketan antara apa? Fascia dan otot yang membangkitkan suatu tanda khusus sebagai deteksi kerusakan jaringan. Kalau titik trigger point itu dicari, nanti akan muncul, tak cari kombinasi US dan akan muncul, tak tarik, kalau dia nyeri sebut stop nyeri, tarik lagi turun, sudah diajari kemarin, termasuk Adit. Tapi bukan dengan kombinasi, sudah pernah. Kombinasi US dengan interpretasi. Nah, kemudian turun sampai banyak. Kira-kira ketemu banyak mana deteksi trigger point antara kombinasi dan arus biasa? Kombinasi. Kenapa? US endothelin ini mendeteksi yang dalam tidak terdeteksi oleh arus listrik. Diangkat ke permukaan, ditangkap oleh elektrodenya. Jadi nanti US itu kita gunakan sebagai elektroda. Namanya terapi kombinasi. Nah, setelah titik trigger point kita diem sampai dia pertama nyeri sampai lama tidak nyeri. Nah, itu akan mengaktifasi serotonin namanya, untuk melepas GABA, gamma amino butyric acid. GABA. Varitaxib. Ini lepas satu pada gamma.
Jadi titik trigger yang dicari aktivasi simpatis ya ini. Gambarnya seperti ini. Oh my god. Aktivasi simpatis normal intensitas ya. Ini namanya aktivasi simpatis normalnya seperti ini. Di sini normal. Pada keadaan patologis di sini naik dalam ambang. Buat saya sampai sini. Patologis. Aktivasi simpatis ya. Simpatis itu ya kaitannya dengan apa? Aktivasi substansi oleh prostaglandin nyerinya. Ya, di sini ini adalah patologis. Kemudian ini fase yang namanya eksitasi. Eksitasi. Waktu distimulus dia seperti ini. Naik. Nyeri sekali. Kita biarkan diam. Lama-lama aktivasi nanti akan teraktivasi dan turunnya. Normalnya karena apa? Tadi saya katakan GABA menghambat ini nyeri patologis, dibuat nyeri juga, sehingga namanya ini seperti istilah post excitator depression. Depresi pasca eksitasi. Kasarannya habis diguyur-guyur nyeri banget, lama-lama tidak. Bahasa sederhananya. Pada nyeri yang pertama kali tadi saya katakan pain itu kan pengaruhnya di tingkat simpatis tanah aktivasi ya, kemudian di saraf simpatis vasodilatasi. Ini ya. Nah, nyeri kan sebenarnya diinformasinya ke sini, ke otak. Nah, setelah dibuat nyeri, masuk di daerah namanya periaqueductal greater. Periaqueductal greater. Periaqueductal ya, PAG. Periaqueductal Greater. Ini akan ada namanya serotonin. Oke. Dan norepinephrine atau noradrenalin, norepinephrine. Oke. Dari rasakan nyeri yang hebat tadi akan serotonin adrenergic akan turun. Dulu mestinya periaqueductal greater. Nukleus rapimagnus. Berada di mana? Nukleus rapimagnus. Medula oblongata, batas oblongata dan pons. Sehingga di sini akan Di medula oblongata. merilis GABA. Ke sini yang saya lihat ini diambil ke sini. Nah, ya, GABA. Setelah nyeri segera disusul turunnya GABA. Maka nyerinya akan normal, hilang, terhambat. Nah, teknik yang nyeri ini untuk nyeri yang sudah kronis, sudah dirujuk mempengaruhi neuron sensoris dan neuron simpatis. Pada saat akut ini aktivasi neuron simpatis ini, neuron mampu membuat vasodilatasi pembuluh darah jika radang. Tapi pada saat fasenya sudah eksitasinya menurun ya lemah, sehingga pembuluh darah tidak terjadi
vasodilatasi, malah vasokonstriksi. Dia butuh untuk penyembuhan, untuk nutrisi jaringan kolagennya, justru kolagennya jadi apa? Fibros, retek karena pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi. Maka disebut fibros reaction. Nah, maka dalam aplikasi nyeri yang kronis kemudian tak sarankan pakai arus apa? Dia dinamis. Dah kronis muncul banyak trigger point. Diapakan? Kita cari ya titik trigger point-nya. Oke. Nah, itu pengertiannya. Nah, saya akan tunjukkan trigger point menggunakan US. Tapi nanti ke sana. Nggak mungkin nih pasien tak, namun keberatan ya